السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun antum berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pada bagian yang pertama, dalil yang pertama tentang sihir. Ya, dalil yang pertama yang berkenaan tentang sihir, yakni surat Al-Baqarah ayat 102. Apa pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 102 tentang penyihir? Apa hukum penyihir? Kok ragu-ragu? Hukum penyihir kafir. Ya. Hukum penyihir kafir. Sihir adalah merupakan dosa besar, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwati billah rahimakumullah, pada dalil yang pertama yang telah terdahulu, ayat tersebut mengabarkan tentang orang-orang Yahudi yang mereka mempraktikkan sihir. Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang Yahudi yang mempraktikkan sihir. Dan di dalam ayat tersebut Allah sebutkan bahwa ma lahu fil akhirati min khalaqa, tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari kebaikan akhirat, disebabkan karena kekufuran mereka. Maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan, ya, dari kebaikan akhirat, disebabkan karena kekufuran mereka. Maka mereka orang-orang Yahudi menjadi kafir, ya, disebabkan karena perbuatan sihir. Maka pelaku sihir, yakni penyihir, dihukumi sebagai kafir. Kemudian ikhwati billah rahimakumullah, silakan lihat kitabnya untuk dalil yang kedua. Di dalam kitab ini hanya disebutkan penggalan dari ayat surat An-Nisa ayat 51. Lengkapnya kalau kita melihat mushaf, bisa dilihat surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada al-jibt dan at-taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, yakni kafir Quraisy, bahwasanya mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Kemudian perhatikan, Allah katakan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah.
Kaitannya tadi dengan penggalan sebelumnya, yakni yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan al-jibti dan at-taghut. Maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahayanya beriman dengan al-jibt dan at-taghut. Nah, kemudian kita lihat kelanjutannya, menurut Umar radhiyallahu anhu, jibt adalah sihir, sedangkan taghut ialah setan. Kata Jabir, taghut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Ya, menurut Jabir, taghut adalah tukang ramal yang didatangi setan. Dan pada setiap kabilah ada tukang ramal. Berarti banyak tukang ramalnya. Masing-masing kabilah punya tukang ramal. Apa namanya? Penasihat spiritual. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini menegaskan tentang bahaya sihir. Dan orang yang melakukan praktek sihir, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Maka sihir adalah merupakan dosa besar. Kemudian dalil yang ketiga, apa dalil yang ketiga? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi setelah ayat Al-Qur'an, kemudian penulis mendatangkan hadis yang berkenaan tentang sihir. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a, 7 al-mubiqat. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yang membinasakan. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa mahun? Apa 7 yang membinasakan tersebut? Qal, Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama adalah apa? Syirik, menyekutukan Allah. Ya, ini perkara pertama ya yang membinasakan. Kemudian perhatikan berikutnya apa? Was-sihr. Yang kedua adalah sihir. Datang sesudah syirik apa? Sihir. Dalam hadis ini peringkat yang kedua yang perlu diperhatikan, ya. Sihir. Kemudian yang ketiga apa? Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam apa? Wa tawalli yaumaz zahf, melarikan diri dari medan perang. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhir apa? Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Qadhaf itu artinya menuduh. Ya, menuduh orang lain berbuat zina, itu namanya qadhaf. Siapa yang dituduh? Al-muhsanat, wanita yang terjaga kehormatannya, ya, wanita baik-baik, ya, wanita mukminah yang baik-baik. Al-ghafilat. Al-ghafilat jamak dari al-ghafilah. Itu artinya lalai. Maksudnya apa? Wanita yang lalai, maksudnya apa? Jauh dari perbuatan zina. Dia tidak berpikir sama sekali untuk melakukan zina. Makanya dikatakan ghafilah. Dia lalai.
Tidak terbetik di pikirannya untuk melakukan perbuatan zina. Namun siapa yang menuduh wanita mukminah, wanita yang terjaga kehormatannya, yang baik-baik, ya, jauh dari perbuatan zina, namun dia dituduh dengan zina, dituduh sebagai pezina, berarti kan merusak kehormatannya. Maka ini apa? Dosa besar yang membinasakan. Dosa besar yang membinasakan. Itulah tadi 7 perkara yang Rasulullah SAW sebut secara khusus, ya, 7 dosa besar yang membinasakan. Apa yang pertama? Syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, ya, membunuh tanpa hak. Ya, membunuh jiwa. Ya, yang tidak berhak untuk dibunuh. Yang keempat, ya, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminah yang baik sebagai wanita pezina. Inilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kaitannya dengan pelajaran kita, ya, ini pelajarannya tentang apa? Sihir. Perhatikan perintah Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ijtanibu. Apa maknanya ijtanibu? Apa artinya ijtanibu? Jauhilah oleh kalian. Bukan tinggalkan. Tapi perintahnya adalah apa? Jauhilah. Kalau anta, kamu ijtanib. Menghindarlah, menjauhlah. Kalian ijtanibu, antum ijtanibu. Kalau satu, anta ijtanib. Ya. Jadi perintahnya di sini adalah untuk menjauh. Rasulullah tidak perintahkan apa sini? Meninggalkan. Karena ada orang yang meninggalkan tapi dia dekat-dekat, masih dekat-dekat dari perkara yang haram tersebut. Tetapi kalau ijtanibu, nah itu bukan sekadar meninggalkan, tapi menjauh. Bisa dipahami? Seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah agar dijauhkan, ya, dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Nah, taib, kemudian ikhwati billah rahimakumullah, di dalam hadis ini juga kita perhatikan dosa besar yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah sihir. Bukankah penyihir itu juga melakukan kesyirikan? Hah? Bukankah penyihir itu melakukan kesyirikan? Dia tidak akan bisa menyihir kalau tidak melakukan kesyirikan. Dia pasti akan menyembah jin. Dia pasti akan bekerja sama dengan syaitan. Kalau tidak akan mungkin dia bisa menyihir. Yang pertama disebutkan syirik, dosa besar pertama. Yang kedua disebutkan sihir. Padahal pelaku sihir, penyihir, melakukan apa? Kesyirikan untuk bisa melakukan sihirnya. Maka dalam hadis ini penyebutan sihir sesudah syirik. Asyirku billah. Ini adalah termasuk penyebutan khusus, al-dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan khusus yang khusus setelah yang umum. Syirik ini umum, lebih luas. Masuk di dalamnya apa? Sihir. Masuk di dalamnya adalah sihir. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sihir sesudah syirik, menyebutkan yang khusus sesudah umum, agar ini menjadi perhatian. Agar ini menjadi perhatian bahwa ini adalah dosa besar.
Seperti halnya kalau dikatakan para ulama datang dan Syekh bin Baz. Ya, para ulama datang dan Syekh bin Baz. Bukankah Syekh bin Baz juga ulama? Ya. Tapi penyebutan Syekh bin Baz setelah penyebutan kata ulama ini menunjukkan apa? Keistimewaan, ada kekhususan dari Syekh bin Baz. Ini penyebutan Syekh bin Baz di sini adalah rahimahullah, ini adalah apa? Penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum, yakni ulama. Maka penyebutan sihir sesudah syirik kepada Allah ini adalah termasuk pembahasan tentang apa? Penyebutan yang khusus setelah umum, agar kita memperhatikan, menaruh perhatian yang serius terhadap dosa besar ini yang membinasakan. Apa itu? Sihir. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sama seperti dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang tidak akan merugi siapa? Orang yang beriman. Kemudian setelah itu penyebutannya apa? Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Bukankah amal saleh itu termasuk dalam lingkup iman? Iya atau tidak? Karena iman itu mencakup apa? Amal hati. Kemudian apa? Lisan. Kemudian amal anggota tubuh. Iya atau tidak? Nah. Namun penyebutan amal soleh sesudah iman ini adalah penyebutan yang khusus setelah umum. Agar ini menjadi perhatian bahwa saja iman itu tidak hanya di hati saja, pengakuan di hati bahwa dia beriman, ya. Kemudian dengan pengakuannya dengan lisannya saja, namun dia tidak beramal, dia tidak melakukan ibadah dengan anggota tubuhnya. Nah, maka di sini penyebutan amal soleh setelah iman agar kita memperhatikan hal tersebut. Jadi iman mencakup amal soleh, yakni anggota seluruh jawarih, anggota tubuh kita, hati dan lisan. Bisa dipahami pembahasan ini? Naam. Tapi ikhwati billah rahimakumullah, ya sama halnya dengan firman Allah SWT, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikat dan rasul-rasulullah. Kemudian Allah menyebutkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Padahal sebelumnya telah disebutkan apa? Malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril dan malaikat Mikail memiliki keutamaan khusus. Karena disebutkan sesudah penyebutan sebelumnya apa? Tentang malaikat. Dan malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Nah, dan hal ini banyak sekali ya. Banyak. Nah, ikhwati billah rahimakumullah. Jadi sihir ini menjadi perhatian khusus ya di dalam hadis ini. Karena ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya, bukan hanya membahayakan pelakunya, dia menjadi kafir, tapi juga membahayakan korban sihir. Ya, membahayakan korban sihir ya. Ya, banyak orang, mohon maaf, ya, ada yang tidak memiliki keturunan. Ya, disebabkan kenapa? Gangguan sihir. Suami istri tidak bisa berhubungan. Disebabkan karena apa? Gangguan sihir. Ada orang yang sakit ya. Ya. Duduk itu rasanya panas, rasa tertusuk paku, ya. Ini kan tersiksa ini. Jadi ya sihir itu kejam ya. Ya, jadi bukan hanya pelakunya saja yang membahayakan dirinya karena dia menjadi kafir, namun juga membahayakan sampai-sampai juga bisa membunuh orang lain. Ya, ini yang kedua, sihir. Yang ketiga apa? Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh. Ya, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Kecuali dengan cara yang hak. Dan ini adalah termasuk dosa besar yang ketiga yang membinasakan. Dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat An-Nisa,
bahayanya membunuh seorang mukmin. Ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka terhadap orang tersebut. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa adda lahu 'adzaban syadida, dan Allah siapkan untuknya adab yang syadid. Apa itu syadid? Adab yang pedih, yang besar baginya. Di sini disebutkan ada 5. Apa itu? Jahannam, ya, khalidan fiha. Kalau diterjemahkan ini artinya kekal di dalamnya. Namun di dalam bahasa Arab, khalidan fiha itu bukan pasti artinya bukan hanya bermakna kekal, ya, kekal selama-lamanya, tidak. Ya, kata khalidan, kekal, di dalam bahasa Arab ini bisa bermakna selama-lamanya, bisa juga bermakna tidak selama-lamanya, tapi untuk waktu yang lama. Waktu yang lama. Makanya di dalam ayat ini, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apakah orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka? Tapi kalau membaca terjemah apa? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalau kekal di dalamnya, maknanya artinya tidak keluar dari neraka, berarti dia tidak mukmin lagi. Jelas? Maka harus kita pahami bahwa kata khalidan, kekal, itu tidak mutlak artinya kekal selama-lamanya, abadi. Karena contohnya di dalam ayat yang kita sebutkan ini, orang yang membunuh itu tidak sampai pada tingkatan kafir. Namun khalidan fiha, kekal di dalam ayat ini maksudnya adalah waktu yang sangat lama dia diazab. Baik, jelas? Kemudian dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan dilaknat, dan dia akan mendapatkan adab yang syadid. Nah, ini dosa besar. 6. Tapi akhwatibillah rahimakumullah, ya, ini banyak sekali dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan larangan membunuh, termasuk membunuh orang kafir. Orang kafir yang mana? Orang kafir itu ada rinciannya. Yang terlindungi adalah orang kafir, antaranya adalah orang kafir muahad yang terikat perjanjian. Ya, terikat perjanjian. Bolehkah kita membunuhnya? Tidak boleh. Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka orang yang membunuhnya tersebut tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga tersebut itu dapat dicium dalam jarak waktu sekian dan sekian. Bau surga saja nggak dapat. Ini menunjukkan ancaman yang sangat keras terhadap pelaku pembunuh. Sekalipun terhadap orang kafir. Yang mana orang kafir tersebut, dia terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia terlindungi. Iya. Dan orang yang membunuh, tentu dia tidak akan bisa minta maaf dari orang yang iya atau tidak? Bisa diminta maaf. Ya. Maka dia telah menyempitkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu sangat luas. Tapi disebabkan karena dosanya tersebut, maka sempitlah rahmat Allah baginya. Sempitlah ampunan Allah baginya. Bagaimana cara minta maaf? Padahal kezaliman itu harus dihalalkan di mana? Harus dihalalkan di dunia. Bisa dia menghalalkannya? Bisa diminta maaf? Tidak bisa. Jadi membunuh itu bukan perkara yang ringan. Ya, membunuh itu bukan perkara yang ringan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la zawalu dunya. Hancurnya dunia ini
ahwanu indallah, itu lebih ringan di sisi Allah daripada min qatli rajulin muslimin, dari membunuh seorang muslim. Terbunuhnya seorang muslim ya, itu berat. Lebih ringan di sisi Allah apa? Binasanya buat dunia ini, binasa itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan apanya? Terbunuhnya seorang muslim. Allah yang menciptakan dia, kemudian kita membunuhnya. Allah yang menghidupnya, kemudian kita mematikannya. Nah, ini bukan perkara yang ringan. Iya. 6. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat apa tadi? Aklu riba. Makan harta riba. Ya, ini banyak orang yang bangga bertransaksi dengan riba, bahkan bangga menjadi apa namanya? Pegawai. Bangga, merasa terhormat. Padahal dosanya disejajarkan dengan apa? Berzina dengan orang tuanya. Kalau saya ini Bapak Ibu bertemu tahu dengan memang ada orang yang dia adalah seorang pelacur. Gimana perasaannya kalau bertemu dengan seorang pelacur? Gimana rasanya? Tapi kalau bertemu dengan orang yang menawarkan riba bagaimana? Biasa saja, malah butuh, malah dicari. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima apa? Makan harta anak yatim. Ya, seharusnya anak harta yatim itu bagaimana? Dia karena yatim sekecil gitu kan, tidak bisa mengelola hartanya sendiri. Tentu kita harus amanah dalam mengelola harta anak yatim, bukan justru menzoliminya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kalau seandainya ada orang yang tidak amanah, termasuk diantaranya terhadap anak yatim, maka boleh dia dilaporkan, bahkan wajib. Dan ini tidak termasuk ghibah yang terlarang. Wajib dilaporkan, tidak termasuk ghibah yang terlarang. Bisa dipahami? Baik. Yang keenam, watawali yaumaz zahf. Apa artinya? Lari dari medan perang. Apakah mutlak tidak boleh lari dari medan perang? Lari dari medan perang itu dosa besar. Tapi ada yang lari yang diperbolehkan. Gimana, Pak? Ada lari dari medan perang yang diperbolehkan? Apa itu? Kita tanya ini yang Pak polisi gimana? Siasah. Mengatur siasah. Mundur untuk kembali menyerang. Atau berbelok arah untuk menyerang dari sisi yang lain. Kamu tinggal meninggalkan medan perang kan? Tapi itu adalah strategi, taktik perang. Boleh? Boleh. Yang kedua, meninggalkan medan perang yang diperbolehkan. Yang kedua apa? Dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Kamu meninggalkan ya? Tapi ini juga termasuk strategi perang. Untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Ya, jadi melarikan diri dari medan perang itu adalah terlarang dan ada yang dikecualikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian mundur. Tidak boleh mundur, tidak boleh lari dari medan perang. Yang dikecualikan itu adalah ada dua, illa mutaharrifal liqital. Yang tadi dia berbelok lari untuk apa namanya? Strategi perang gitu ya. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung dengan kelompok yang lain, atau bergabung dengan
pasukan yang lain. Maka ini diperbolehkan. Yang ketujuh terakhir apa? Ya, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya, ya, yang dia tidak dikatakan ghafilah. Masalah zina itu tidak terpikir olehnya. Dia tidak tahu menahu tentang masalah zina. Ya. Tapi dia dituduh sebagai pezina. Ini dosa besar. Dosa besar. Untuk menyatakan seseorang itu adalah pezina. Nah, ini hati-hati Pak. Ini jangan sampai kita juga ternyata melakukannya. Kita mengatakan, hai pelacur, hai pezina. Ini tidak mudah. Bukan sesuatu yang ringan. Berarti kita mengatakan dia apa? Melakukan zina. Apa hadnya? Apa hukuman bagi pezina? Kalau dia belum menikah, dicambuk berapa kali? 100, kemudian diasingkan. Kalau di Saudi itu di penjara. Cambuk dan diasingkan. Tapi kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Kenapa tubuhnya yang dirajam? Di antaranya para ulama mengatakan bahwa karena ketika dia berzina seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan. Maka dia dirajam sehingga seluruh tubuhnya juga merasakan apakah? Merasakan sakit. Sehingga hal ini akan menggugurkan dosanya. Ya, dia bersih di dunia, kelak dia akan terbebas dari apa? Dosa zinanya tersebut. Jadi kembali bahwa pembahasannya, jangan sampai kita bermudah-mudah untuk memanggil seseorang dengan panggilan pelacur. Apalagi yang sama, yang semisal dengan kata pelacur. Itu. Karena harus mendatangkan apa? Untuk menyatakan seorang itu adalah pezina, harus mendatangkan berapa saksinya? 4 saksinya. 4 saksinya. Kalau hanya ada 3 saksi, kalau didatangkan 4 dan yang keempat mengatakan bahwa saya tidak melihatnya, dia mengingkarinya. Yang ketiga mengatakan bersaksi bahwa seseorang tersebut berzina, dan yang keempat, saksi yang keempat yang didatangkan mengatakan saya tidak tahu, atau dia mengingkarinya. Berarti saksinya ada berapa? Ada 3. Kalau yang ketiga ini tidak bisa mendatangkan saksi yang lain, maka yang ketiga ini dicambuk. Berapa kali dicambuk? 80 cambukan. Dan yang bersaksi ini harus mendatangkan bukti. Benar-benar melihatnya. Melihat masuknya ember dalam sumur. Berat atau tidak? Ya hukumannya pezina itu berat, gitu kan? Jadi tidak mudah-mudah juga dalam menghukumi seorang itu dengan pezina, pelacur. Dan sekali lagi ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Ikhwati fillah rahimakumullah, 7 hal ini bukan berarti terbatas pada 7 dosa ini saja yang membinasakan. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan 9. Ya, namun dalam hadis ini disebutkan 7. Ya, ini adalah 7 perkara penting ya yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah nomor 1 dan nomor 2. Syirik, menyekutukan Allah, dan yang keduanya adalah sihir, terkait dengan pembahasan kita di kesempatan ini. Dalil yang ke-4. Bisa dilihat bukunya. Diriwayatkan
Hadis marfu' dari siapa? Jundub atau Jundab? Apa yang tertulis di buku? Jundab. Ada yang mengatakan Jundub? Ya. Boleh dibaca Jundab dan juga dikatakan Jundub. Ya. Hadis marfu' dari Jundab atau Jundub. Haddus sahiri darbatun bis-saif. Had, hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan yang benar hadis ini adalah mauquf. Jadi maksud marfu apa itu? Hadis marfu, hadis mauquf, apa maksudnya? Ya, berasal dari Nabi SAW. Berasal dari Nabi SAW. Ya. Memang disandarkan atau dinisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Itu marfu. Kalau mauquf pada sahabat. Dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah mauquf. Ya, disandarkan kepada sahabat. Ya, ini siapa? Jundab atau Jundub. 6. Namun para ulama berbeda pendapat. Siapakah Jundub yang dimaksud? Apakah Jundub bin Abdullah al-Bajali ataukah Jundub bin Ka'ab al-Azdi? Kalau Jundub bin Ka'ab al-Azdi, ini kisah ini disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam At-Tarikh Al-Kabir. Beliaulah Jundub al-Azdi yang memenggal leher seorang penyihir. Jadi kisahnya, di dekat Al-Walid ada seorang penyihir, ya, dia mendatangkan seorang laki-laki dan dia mempraktekkan, menunjukkan sihirnya, bisa memenggal leher laki-laki tersebut, ya. Bisa bisa diputus, ya, ditarik, kemudian bisa disambung kembali. Sedang apa namanya? Pamer. Ya. Orang-orang heran, ya. Kok bisa seperti itu? Maka datanglah Jundub bin Ka'ab al-Azdi langsung memenggal leher penyihir tersebut. Makanya di sini disebutkan haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman bagi tukang sihir apa? Dipenggal lehernya, dibunuh. Itu hukuman bagi penyihir. Ya, kalau dia tidak bekerja sama dengan syaitan, tidak akan mungkin dia bisa melakukan hal tersebut. Iya atau tidak? Ya, dia bisa melakukan hal tersebut, ya karena kerja sama dengan syaitan. Nah, sekarang penyihirnya, bisa nggak dia menyambung lehernya sendiri? Setelah dipenggal lehernya oleh Jundub al-Azdi, bisa tidak dia menyambung lehernya sendiri? Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena tadi adalah perbuatan syaitan. Sihir. Jadi ini menunjukkan apa? Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. 6. Kemudian silakan lihat, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, dia berkata, Kataba Umar bin Khattab telah mewajibkan aniqatulu kulla sahirin wasahirah, untuk membunuh setiap tukang sihir, apakah tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Kemudian berkata Bajalah bin Abadah,
karena perintah Umar tersebut, maka aku telah membunuh 3 nenek sihir. 3 wanita penyihir. Ini perintah siapa? Perintah Umar bin Khattab. Perintah khalifah. Ada tukang sihir, laki-laki perempuan, penggal lehernya. Itu instruksinya. Maka Bajalah bin Abdah mengatakan dia sendiri telah membunuh 3 penyihir wanita. Nah, di sini disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, akan tetapi yang ada di dalam hadis Bukhari lafalnya bukan seperti ini. Lafal yang disebutkan oleh penulis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan yang lafaz ini kata Umar bin Khattab ini terdapat dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Adapun dalam Sahih Bukhari itu dengan lafaz yang berbeda. Kemudian apa kelanjutannya? Dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Siapa Hafsah ini? Siapa Hafsah ini? Hafsah bintu Umar, putri dari Umar bin Khattab. Ya. Beliau disihir dan beliau memerintahkan untuk apa? Untuk membunuh budaknya yang telah menyihirnya. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Kemudian bagian terakhir kata Imam Ahmad diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? 3 sahabat Nabi yang telah disebutkan? Umar bin Khattab, Hafsah, siapa lagi? Jundab. Jadi apa hukumannya? Apa hukuman tukang sihir? Dibunuh. Namun para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi tukang sihir. Namun pendapat yang lebih kuat adalah hukumannya adalah dibunuh. Tidak hanya diriwayatkan dari 3 sahabat tersebut, yang dalam kitab ini disebutkan 3. Ya. Tadi sudah kita sebutkan kisah tentang siapa? Jundub Al-Azdi. Ya. Ada juga nanti sahabat yang lain yang berpendapat pelaku sihir itu dibunuh, Utsman bin Affan. Ya. Ada yang lainnya Qais bin Sa'ad. Setidaknya ada 6 sahabat yang menyatakan bahwa penyihir dibunuh. Ya, penyihir dibunuh. Namun sekali lagi, ini memang ada selang pendapat di antara para ulama. Ya. Di antaranya adalah ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kepada budaknya, kalau seandainya beliau meninggal, yakni Aisyah meninggal, maka budak tersebut akan bebas. Nah, supaya dia cepat bebas, maka dia menyihir siapa? Menyihir Aisyah. Namun apakah budak tersebut kemudian dihukum mati oleh Aisyah? Ternyata tidak. Dia dijual murah. Nah, dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha di sini bahwa makanya sebagian ulama mengatakan bahwa tidak mutlak penyihir itu dibunuh. Namun pendapat yang lebih kuat adalah penyihir itu dibunuh. Adapun Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan hal tersebut, bisa jadi Aisyah punya alasan tersendiri yang tidak diketahui. Bisa jadi ada alasan tersendiri. Namun 6 sahabat, terlebih lagi Umar bin Khattab, khalifah, memerintahkan. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab?
Kalau seandainya beliau keliru, pasti akan ada sahabat yang mengingkarinya. Namun ketika tidak ada sahabat yang mengingkari tersebut, tidak ada yang mengingkarinya, maka diamnya mereka itu adalah sukut ijma'i, artinya sepakat. Menunjukkan memang bisa dikatakan memang penyihir itu hukumannya adalah apa? Dibunuh. Bisa dipahami? Nah, setidaknya kita sebutkan, ada yang menyebutkan mutlak. Memang penyihir itu harus dibunuh. Apapun sihir yang dilakukannya, mutlak dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Ya, apapun bentuk sihirnya. Ya, kalau di Indonesia mungkin dikenal apa? Santet, apalagi? Santet, pelet. Sebutkan bentuk-bentuk sihir. Indonesia ini paling banyak kayaknya. Di negeri kita banyak nih, apa? Santet, pelet, apalagi sihir? Tenun. Yang makan beling? Yang bisa apa namanya? Dibacok nggak mempan? Ya, yang bisa makan kaca, masukin pedang ke mulut nggak mati? Apa namanya itu? Sihir bukan? Sihir bukan? Ya. Apalagi tuyul? Tuyul kan? Ya. Apalagi? Maaf, babi ngepet? Sihir kan? Sihir. Apapun bentuk sihir. Oleh karena kan Imam Syafi'i kan menyampaikan definisi sihir itu secara umum. Kenapa? Kan memang sihir banyak modelnya, banyak macamnya. Ya. Tetapi pendapat yang pertama mengatakan apapun bentuk sihir, hukumannya apa? Dibunuh. Kenapa? Karena dia telah bekerja sama dengan syaitan. Ya. Dia bekerja sama dengan syaitan. Ya. Dia menjual agamanya dengan secercah dunia. Ya. Kenapa dibunuh? Karena penyihir itu hakikatnya dia telah murtad. Apa yang dimaksud murtad, Pak? Seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya. Seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya. Apa perbuatan yang dilakukannya? Sihir. Maka dia dihukumi apa? Murtad. Had murtad apa? Hukuman bagi orang yang murtad apa? Dibunuh. Ya. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti, yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Pendapat yang kedua, tidak mutlak dibunuh, dirinci. Kalau dia bekerja sama dengan syaitan, maka hukumannya dibunuh. Namun kalau sihirnya tadi tidak bekerja sama dengan syaitan, bagaimana? Lihat apa dampak sihirnya. Kalau dampak sihirnya membunuh orang, maka hukumannya apa adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Berarti dia dibunuh disebabkan karena dia telah membunuh. Bisa dipahami? Dan yang kedua, kalau dia tidak bekerja sama dengan syaitan dan sihirnya tersebut tidak sampai membunuh, maka penyihir tersebut tidak dibunuh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan itu diserahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah menghukuminya dengan dibunuh, maka hukumannya dibunuh. Kalau tidak, maka tidak. Namun sekali lagi bahwa pendapat yang lebih kuat bahwa penyihir itu hukumannya adalah dibunuh. Itu hukumannya. Terlebih lagi dengan hukuman yang keras seperti ini, ya diharapkan tukang sihir itu takut. Karena sangat berbahaya. Tukang sihir itu sangat berbahaya. Tidak nyaman, nggak tenang. Siapa nih pelakunya? Siapa pelakunya? Akhirnya saling menuduh. Kaum muslimin saling suuzon. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tukang sihir. Maka tukang sihir, pendapat yang lebih kuat hukumannya adalah dibunuh
disebabkan karena dia telah berhubungan dengan syaitan. Dan tentunya di sini ada maslahat agama dan maslahat kaum muslimin. Taib. Terakhir kita membaca kandungan bab ini. Yang pertama, tafsiran ayat dalam surat Al-Baqarah. Apa catatan kakinya bisa dilihat? Ayat pertama menunjukkan bahwa sihir haram hukumnya dan pelakunya kafir. Di samping mengandung suatu ancaman, ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan mengamalkan amalan yang tidak bersumber darinya. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surah An-Nisa. Apa catatan kakinya? Ayat kedua, yu'minuna bil jibti wa taghut tadi. Ayat kedua menunjukkan bahwa ada di antara umat ini yang beriman kepada sihir, al-jibt, sebagaimana ahlu kitab beriman kepadanya. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa akan ada di antara umat ini yang mengikuti dan meniru umat-umat sebelumnya. Ya, orang-orang Yahudi tadi, ya, mereka mempelajari dan mempraktekkan sihir. Mereka beriman dengan sihir. Maka akan ada dari umat ini, umat Islam yang akan mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Dalam hal ini adalah apa? Berbuat sihir, mempelajari dan mempraktekkan sihir. Kemudian yang ketiga, pengertian jibt dan togut serta perbedaan antara keduanya. Yang keempat, togut bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Togut bisa jadi dari jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Yang kelima, mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. Yang keenam, tukang sihir adalah kafir. Yang ketujuh, tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. Ya, kalau di Saudi itu ada orang yang yang ketahuan, yang dilaporkan dia melakukan sihir, nah, itu sudah langsung disidang, ditanya, coba tunjukkan bagaimana caramu menyihir. Nah, ditunjukkan cara sihirnya, apa hukumannya? Darbatun bisayf, dipenggal lehernya, dibunuh. 6. Yang ke-8, jika praktek sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa khilafah Umar, di masa Umar bin Khattab, ya, ternyata ada tukang-tukang sihir. Penulis mengatakan bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya, apalagi masa kita sekarang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dan keturunan kita, keluarga kita, kaum muslimin secara keseluruhan dari berbagai dosa besar dan dari berbagai keburukan, dampak buruk dari sihir, ya, dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang zalim. Ya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semuanya. Allahumma amin. Kelanjutan bahasan tentang sihir akan masuk pada bab berikutnya, yakni macam-macam sihir. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang insyaallah Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.